Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fuad. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi kependudukan pada kantor Lurah Kenali Asam Bawah. Aplikasi ini terdiri dua akses, yaitu admin dan penduduknya, atau bisa dibilang juga penduduk yang ada di kantor Lurah Kenali Asam Bawah. Jadi ini adalah tampilan utama dari user atau penduduknya yang bisa diakses oleh masyarakat. Terdiri dari beberapa fitur, ada home, ada profil. Di dalam profil itu ada profil, ada kontak. Terus di sini ada galeri, ada formulir, terus ada pengaduan dan login. Nah, untuk pada data profil dan data kontak itu bisa diinputkan melalui data admin. Nanti kita coba. Di sini galeri juga diinputkan berdasarkan data admin. Semua ini diinputkan dari data admin, formulir, galeri, profil. Jadi misalnya kita membuka galeri, nah isian dari ini semua akan diinputkan oleh admin. Nanti kalian bisa hapus fotonya segala macam, terus kalian isi dengan yang benar atau misalnya sesuai selera kalian. Terus di sini ada formulir, ini juga sama. Formulir ini biasanya untuk meletakkan file-file surat menyurat yang dibutuhkan oleh warga dalam format kosong. Jadi ketika diklik nanti otomatis surat-suratnya bisa terdownload. Kenapa di sini masih tidak terdownload? Karena ini filenya masih kosong. Jadi kalian perlu yang namanya menginputkan filenya terlebih dahulu agar bisa di download oleh si penduduk tadi. Jadi seperti itu ya, kalau diklik dia kosong ketika misalnya isinya belum ada. Nanti kita coba juga. Nah, untuk pengaduan ini bisa diakses ketika nanti sudah login. Nah, login ini didapat dari data kependudukan. Jadi setiap penduduk itu ada mendapatkan username dan password masing-masing yang bisa dipakai untuk login untuk melaporkan data pengaduan. Begitu. Jadi selain warga dari Kenali Asam Bawah tidak mempunyai password, maka tidak bisa menggunakan fitur pengaduan ini. Oke, lanjut aja kita ke bagian admin. Sini admin. Di sini adalah form login untuk adminnya. Kita masukkan username-nya adalah admin, passwordnya juga adalah admin. Langsung aja kita login. Setelah itu maka akan tampil halaman utama dari foto kantor lurahnya gitu. Jadi ini adalah menu utamanya. Nah, kalian harus melengkapi datanya yang ada di data master terlebih dahulu, karena ini kan pengolahan data kependudukan kantor lurah. Jadi yang diolah itu adalah data kependudukan. Bagaimana caranya? Kalian untuk alurnya sendiri seperti ini. Di sini ada data admin. Data admin ini kalian bisa inputkan untuk akses login kalian nanti. Jadi tadi kan loginnya sebagai admin dan ini juga admin. Nah, karena kenapa seperti ini? Karena dia terenkripsi. Jadi sebenarnya di sini isinya adalah admin. Jadi untuk sebagai keamanan data. Terus di sini ada juga data kedatangan. Ini nanti kita jelaskan. Nah, untuk alurnya sendiri itu nanti kita proses ya dari awal. Nah, kalian bisa inputkan admin dulu, galeri, baru data, profil, sama data formulir. Itu yang perlu kalian inputkan yang tidak memiliki logika. Terus untuk logika penginputan data penduduknya, jadi kita mulai dari penginputan data penduduk terlebih dahulu. Di sini sudah ada saya inputkan beberapa nama penduduk. Di sini ada Nur Cahaya, Adit, Supianto, Jamo, Saida, Renata, dan Ramio. Ini kita sudah inputkan data kependudukannya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data penduduk. Nah, terus kalau misalnya kalian sudah inputkan seperti ini, atau misal kalian mau tambah, kalian tinggal tambah, input data baru. Nah, tapi kalau saran saya itu inputkan berdasarkan data kartu keluarga. Jadi kamu inputkan yang di sini ini adalah satu keluarga. Kalian inputkan semuanya dulu yang ada dalam kartu keluarga.
Anggap ini kalian sudah menginputkan data kartu keluarganya, data peserta yang ada dalam kartu keluarga. Kalau sudah kalian inputkan, terus kalian tentukan yang mana nanti sebagai kepala keluarganya nanti. Oh, ternyata kepala keluarganya adalah Adit gitu kan. Jadi kita tambahkan untuk data penduduk, terus nanti kita masuk lagi, tadi kan data penduduk, langsung aja kita masuk ke data kartu keluarga. Jadi kita mau kita hapus dulu data kartu keluarga yang ada ya, jadi biar kita simulasi dari awal aja. Nah, seperti ini. Kita hapus saja. Bentar ya, saya kosongkan bentar ya, saya pause dulu. Oke, langsung aja. Jadi kalian inputkan aja data kartu keluarganya. Tadi kan data penduduk, sekarang kita masuk ke data keluarga, kepala kartu keluarga ya. Jadi yang diinputkan di sini adalah nomor kartu keluarganya. Jadi kalian ambil salah satu sampel kartu keluarga, misalnya kartu keluarga kalian inputkan semua data anggotanya, kalian tulis di sini nomor kartu keluarga kalian. Kalau sudah, nanti kalian tentukan mana kepala keluarganya, terus kalian tentukan mana istrinya. Nah, Nur Cahaya kita tentukan sebagai istri. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, sudah seperti ini, jadilah satu nomor kartu keluarga. Kalau misalnya kartu keluarganya ada ratusan, kalian inputkan, tapi sebagai sampel cukup 5 atau 10 kartu keluarga. Nah, misalnya dalam kartu keluarga ini kepala keluarganya sih ini kepala keluarganya adalah Adit, anggota keluarganya ada istrinya atas nama Nur Cahaya. Jika misalnya lebih dari satu, ada anaknya misalnya, kita tinggal tambahkan lagi, tapi kita berpatokan pada data ini. Kita copy dulu, terus kita jangan salah pilih ya kepala keluarganya, kita pilih di sini, kita paste nomor kartu keluarganya, terus kita pilih, jangan salah pilih, jangan pilih ini, jangan pilih ini, jangan pilih ini, karena di sistem kartu kepala keluarganya adalah Adit. Terus kita pilih tadi Nur Cahaya sudah, ini Sutopo atau Sutopo, ini kita pilih sebagai anak, kita simpan. Nah, sudah selesai, dan begitu seterusnya. Nah, kalian kalau misalnya anaknya ada 5, kalian tinggal inputkan satu-satu. Yang penting kalian sudah inputkan data pendudukannya tadi. Makanya saya minta data penduduknya diinput per kakak. Setelah satu kakak sudah selesai kalian inputkan, baru kalian buatkan lagi nama kartu keluarganya. Oke. Nah, selanjutnya kalian masuk ke data kematian. Misalnya di sini ada data kematian. Data kematian ini kalian bisa inputkan untuk sebagai data penduduk yang telah meninggal dunia atau yang sedang meninggal dunia dari sistem ini berjalan. Dan kali ini misalnya si Sutopo tadi, anaknya Adit, meninggal di jam 9 hari ini di rumah sakit misalnya, sakit. Maka di sini sudah ada tersimpan pencatatan digital untuk data yang meninggal dunia. Maka pada data kependudukan di sini kita bisa melihat, nah, atas nama Sutopo itu telah meninggal dunia sebagai statusnya. Nah, seperti itu. Di data keluarga juga muncul sebagai telah meninggal dunia. Terus di sini ada data kelahiran. Data kelahiran juga bisa diinputkan di sini sebagai catatan digital untuk desanya. Jadi di sini tanggal sekian, namanya Ade misalnya, jenis kelaminnya laki-laki, DRS, kelahirannya hari Rabu. Terus di sini kita misalnya pilih tanggal 16, nanti disesuaikan ya. Jam kelahiran jam 9, tunggal atau kembar, tunggal. Terus di sini anak ke 1, per bayi 3 kilo, panjang bayi 30 cm,
pertolongan dokter di sini. Nah, di sini kalian harus menentukan ibunya siapa. Jangan salah pilih. Kalau misalnya data penduduknya banyak, otomatis kan harus diikuti berdasarkan data. Nah, di sini kan admin menginputkan berdasarkan data yang sudah ada. Misalnya ada surat kelahirannya berpatokan dari situ, jadi tidak ada kesalahan dalam penginputan. Ibunya Nur Cahaya, di sini kita pilih Adit sebagai ayahnya. Kita simpan. Setelah kita simpan, maka di sini akan muncul satu data yang sudah kita inputkan sebagai data kelahiran. Terus di sini kita tambahkan lagi ada data kelahiran, kematian, ada data perpindahan. Di data perpindahan ini ibaratnya penduduk kita ingin melakukan perpindahan. Jadi misalnya kepala keluarganya tadi ini kita hafal ya. Terus di sini kepala keluarganya siapa? Adit. Ini pemohon. Yang ini pemohon ini adalah isinya adalah kepala keluarga. Alasan pindahnya kalian bisa tulis di sini. Kalian bisa input sembarang, artinya berapa. Di sini tujuannya misalnya mungkin ke Tambak Sari atau di mana. Sini tes, provinsinya tes. Nanti kalian bisa input sendiri. Nah, ini juga tercatat sebagai data digital, data perpindahan. Jadi admin bisa melihat dari awal bulan sampai selanjutnya, seterusnya dapat ada rekapan kapan mereka pindah dan kemana mereka pindah. Itu gunanya. Terus di sini sama aja dengan data kedatangan tadi, akan tetapi di data kedatangan ini ibaratnya kita harus menginputkan dulu data data penduduknya tadi, siapa yang pindah. Jadi tidak langsung masuk ke data penduduk, tapi kita inputkan dulu data penduduk, data kakak, baru kita tentukan kalau dia adalah warga pendatang. Jadi kita tentukan nomor kakak pendatangnya berapa, gitu kan, sama dengan seperti tadi, kalian tinggal isi. Nah, kalau setelah kalian isi, kalian simpan. Setelah itu ada data pengaduan. Data pengaduan ini kalian bisa coba pada login ini tadi ya, pada login home tadi. Di sini ada pengaduan. Di sini ada pengaduan untuk login itu tadi, login pegawai, login masyarakat. Nah, di sini kalian ada loginnya. Ini loginnya didapat dari data penduduk. Contohnya di sini ada Siska. Dapatnya dari mana? Dari data kependudukan ini. Kita lihat di sini ada data penduduk. Di data penduduk ini kalau kita geser ke kanan, nah ini ada useran dan passwordnya. Oh, ternyata Adit ya passwordnya. Oke. Yang ini tadi kenapa kosong? Karena datanya kita sudah ngimpunnya dari database, jadi kita tidak masukin ini. Kalau dari sini akan masukkan username dan password nantinya. Terus kalian pilih tadi loginnya Adit. Ini juga Adit. Kalian tinggal login. Setelah login nanti bisa masuk ke halaman pengaduan. Nah, di sini bisa klik subjek pengaduannya, misalnya urgent gitu kan. Di sini pesanannya banjir atau gimana, nanti kalian tinggal submit, maka otomatis nanti pengaduannya itu akan tampil pada halaman pengaduan yang ada di sini. Jadi admin bisa melihat pengaduan apa saja yang terjadi pada penduduk yang ada di kantor lurah Kenalea Sambawah, nanti munculnya di sini. Oke, kalau sudah itu nanti kalian tinggal akses saja laporan. Misalnya di sini laporan keseluruhan penduduk.
Kalian bisa cek satu-satu ya nanti ya, karena kalau dijelaskan semua mungkin terlalu panjang, tapi tampilannya sama. Di sini ada preview untuk cetak keseluruhan. Terus di sini kalian bisa cetak per periode dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misal kita cek previewnya untuk semua. Ini jumlah penduduknya ada 5, kakaknya 1, ininya 2. Di sini berdasarkan data yang sudah kalian input. Nah, di RT 01 ada 1, 05 ada berapa penduduk, 10 ada berapa penduduk. Gitu. Ada bukan yang penduduk ya, tapi lahir, mati, datang dan pindah. Kalian bisa cek semuanya yang ada di sini. Mungkin sekian dari saya, semoga dipahami. Jika ada yang tidak dipahami mungkin bisa ditanyakan melalui pesan WA tentunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.